Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu santri dan murid dan para pemirsa. Dari gambar video ini guru mempermudah agar bagi santri, murid dan para pemirsa khususnya sebagai manusia paham dan mengerti sehingga akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan mampu untuk menyelamatkan secara individu masing-masing. Para santri dan murid, di dalam video ini coba dianalisa ya, agar tidak salah memahami apapun yang ada di dunia, terutama tentang agama Islam yang agama merusak ya. Satu contoh di gambar ini, di situ ada satu ilustrasi suatu gambar keadaan setiap manusia itu diproses seperti ini. Namun diedukasi kembali bahwa keterangan dan pemahaman ini berlaku bagi manusia yang dilahirkan atau yang terlahir di alam dunia. Dengan demikian, para pemirsa, murid, dan santri, di dunia manusia kalian terobsesi. Adanya Rasul, adanya wali, adanya ulul azmi. Bila manusia paham ini kalian, di dunia tidak ada yang kalian banggakan, yang kalian takutkan. Satu contoh ulul azmi. Tidak ada para pemirsa. Maka nilai keberadaan bangsa manusia pada dasarnya sama, namun nanti yang membedakan adalah satu ilmunya atau derajatnya atau kastanya itu. Apa dari simbol ini yang harus disampaikan untuk murid dan santri lebih khususnya? Di situ kan ada lingkaran itu 4 para pemirsa. Nah dari lingkaran 4 itu sifatnya alam, disebutlah sifatnya sedulur. Nah itulah diwakili dari huruf ya. Maka orang-orang terdahulu memakai huruf hijaiyah itu dari bahasa Jawa ejaan ya, eja dadi hijriyah, itu ilmu atau huruf karya dari leluhur kita. Sebenarnya ya sejak sebelum Masehi itu. Dari huruf itu mewakili, menerangkan apa yang dimaksud. Dan huruf sebagai simbol. Agar manusia ini mudah mengerti apa yang dimaksud. Manusia untuk mencapai dan mencari apa yang dimaksud, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dalam mempunyai kemampuan menciptakanlah huruf itu. Dan huruf itu disebutlah huruf Islam. Maka alif, ba, ta, sampai iya itu bukan miliknya orang Arab. Nah dengan memahami ini, satu contoh ada lingkaran di timur, di selatan, di barat, dan di utara. Itu jumlahnya 4. Itu untuk mengoperasionalkan setiap tubuh dan setiap sifat diwakilkan, dilambangkan dengan huruf. Di timur itu hurufnya mim, di selatan itu ha, di barat itu mim, di utara itu dal. Maka mewakili huruf terbaca dan dibaca Muhammad. Jadi yang dimaksud dalam ilmu Islam, Muhammad itu adalah sifat alam yang membentuk tubuh manusia. Selama ini manusia salah memahami karena tidak ada yang mengajarkan dan memang sengaja untuk menipu. Dibuatlah artefak, mitos-mitos batu Ka'bah di Arab itu para pemirsa. Kalau toh sudah mengerti dan memahami bahwa timur, selatan, barat, utara diwakili huruf mim, kha, mim, dal dimaknakan Muhammad.
mengumpul, terkumpul menjadi satu disebutlah pancer. Dan pancer itulah sebagai pengendali. Pancer sebagai pengendali di dalam jiwa per individu diwakilkan sebagai nilai mesin. Dalam nilai keilmuan Islam disebutlah si Allah itu. Maka yang dimaksud dengan syahadat itu adalah menselaraskan tubuh manusia dengan mesin yang disebut pancer itu. Manusia tidak paham memahami seperti ini. Nah, dengan demikian para santri, murid, dan pemirsa paham. Namun untuk menghasilkan atau mengoperasionalkan atau menjalankan pemahaman seperti ini, maka dibutuhkan ilmu. Dan ilmu itu menyatu atau dibawa atau terbawa namanya ilmu sanad yang sudah diterangkan di video yang lain. Maka setiap manusia itu harus bersanad kepada yang mempunyai ilmu. Satu contoh dari gambar ini, murid, santri, dan para pemirsa, ibaratkan video ini kitabnya. Pendidik pengajarnya itulah harus yang kalian sanati untuk membimbing kalian. Dan yang disanati adalah manusia yang mempunyai ilmunya. Dengan demikian murid dan santri faham mengapa kalian santri murid diajarkan guru dan kalian harus bersanad kepada guru. Ya untuk mengikat dari ilmu seperti apa yang diterangkan ini. Karena dari keterangan gambar yang sederhana ini, itu terkandung namanya nilai hukum. Lah hukum itulah yang mengatur, yang mengikat syarat dan prasyaratan. Satu contoh para murid dan santri, maka mengapa setiap murid dan santri sebelum dibina, dididik oleh guru, disebutlah disahadatkan itu. Untuk mengesahkan dulur papat yang terbentuk dan mewujud menjadi raga Anda, disahkan dengan zat pancernya itu. Jadi selama ini para murid dan santri, kalian disahadatkan oleh guru itu sudah jelas dan paham bahwa setiap santri yang disahadatkan dengan guru dan ilmunya, Anda dikenalkan dengan pancer Anda. Dalam bahasa yang dimaksud syahadat adalah sah dengan zatnya. Raga atau tubuh dari 4 itu sah dengan pancernya. Untuk menghasilkan hukum yang benar, maka sah minimal harus terpenuhi 3 perkara. Satu, ada yang disahkan adalah manusia yang dididik. 2, disahkan ada yang mengesahkan, disebutlah guru yang bersanad atau guru wali bait. Dan 3, ada saksi sebagai manusia yang lain untuk menggenapi sebagai hukum syahadat itu. Dengan demikian santri murid yang sudah bersahadat sudah paham. Kalau toh sudah paham ini, tinggal kalian nanti dididik guru lebih dalam, lebih mengena. Artinya tempat kalian untuk merubah kehidupanmu, ya di dalam kehidupanmu dengan ilmu yang dididik dan diajarkan guru ini. Dari cerita sederhana ini yang penting para santri murid paham. Bila manusia hanya tahu gambar video seperti ini, dan tidak ada yang mendidik, itu nanti resikonya melanggar nilai yang disebut hukum alam. Karena manusia terdidik itu melalui ilmu. Dan ilmu itu ada manusia yang membawanya sejak kapan dan sampai kapanpun. Maka sudah ditetapkan bahwa manusia belajar ilmu tanpa guru, kalian sama saja menjerumuskan diri Anda masing-masing.
Karena ilmu itu dibawa manusia yang berilmu. Manusia yang berilmu adalah manusia yang mampu membawa amanah, kebenaran, dan kebaikan. Itulah yang kalian harus tahu. Namun selama ini karena sangat sulitnya manusia yang bisa membawa amanah, sehingga terjadilah kerusakan di dunia dan menjadi kerusakan terutama tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia, terutama ilmu-ilmu yang ada di Nusantara, dan lebih fatal lagi ilmu yang ada di agama Islam. Maka menjadikan Islam itu rusak, umatnya rusak karena pemimpinnya tidak ada yang berilmu. Yang lebih konyol lagi, manusia tidak berilmu kok beri gelar status ulama. Maka rusaklah kalian, rusaklah negara dan dunia ini. Nah, inilah pentingnya pemahaman ini, bahwa hal yang sangat dasar seperti ini. Bila sudah tahu bahwa faktanya manusia ini prosesnya seperti ini, lantas kalian mempercayai ada wali di luar sana, ada rasul di Arab, dan sebagian kalian meyakini ada nabi atau kalian menyebut Nabi Isa. Sedangkan keilmuan seperti ini di Nazaret tidak ada, di Inggris tidak ada, di Arab tidak ada, para pemirsa, yang mampu mengerti tentang hal kehidupan seperti ini, yang mengerti dan yang mampu menerangkan pengertian dan ilmu seperti ini. Hanya leluhur kalian yang dari Jawa. Lantas mengapa kalian mempercayai hal-hal seperti kemarin-kemarin yang sampai 1400 tahun? Lantas bagaimana kalau kalian sudah tahu, sedikit diedukasi? Bagaimana orang Arab mengerti hal-hal tentang 4 sifat gambar seperti ini? Tidak bisa, tidak ada, para pemirsa. Artinya siapapun kalian yang berkiblat, yang mengikuti kitab dari Arab, cerita-cerita bualan, artinya Anda tersesat, Anda terjerumus, hartamu tidak ada gunanya, ilmumu tidak ada gunanya. Sama juga kalian yang terobsesi atas nama Isa. Karena negara Inggris, negara luar tidak mengerti loh ya para pemirsa seperti ini. Tidak mengerti. Justru kalian yang dari Nusantara, lebih khusus kalian di Jawa. Kalian terobsesi cerita-cerita karena kalian lupa atau tidak mengerti. Dan memang tidak untuk dimengertikan hal-hal yang sangat istimewa seperti ini. Semoga memahami seperti ini kalian akan menjadikan sadar bahwa kalian adalah generasi dari leluhur kita. Dan leluhur kita adalah manusia-manusia pilihan yang mengatur, mengendalikan keilmuan di dunia. Nah, sedikit memahami tentang ilmu dasar ini. Dan untuk memahami asal-usul sebelum kita jadi manusia, kita adalah bagaikan molekul atau udara. Dan untuk kembali kepada asalnya, maka ada pembelajaran yang lain yang harus dibimbing oleh seorang guru. Maka murid dan santri, mengapa kalian dididik guru untuk melakukan hal-hal di luar rata-rata manusia? Karena kalian dididik oleh guru untuk mengembalikan jiwa atau ruh kepada asalnya. Dan itu ada pendidikan di kitab-kitab yang sudah Anda bawa itu, para murid dan santri. Jadi video ini sekilas ilmu dasar dan dasarnya ilmu untuk memahami diri sendiri dan untuk mengolah kemampuan yang kita sudah punya. Dan kita harus mampu kembali ke asalnya. Dan itu dituntun dari ilmu dan dituntun dari manusia yang mempunyai ilmunya. Dengan demikian para pemirsa sudah paham, selama ini kalian yang mempercayai atas nama Tuhan, Tuhan, dan wali-wali dan rasul-rasul, artinya Anda tersesat dan terjerumus. Dan kitab-kitab yang beredar di dunia, kitab itu yang menjerumuskan. Semoga dengan memahami ini sangatlah bersyukur para murid dan santri. Maka sudah dipastikan bahwa siapapun yang memahami pemahaman seperti ini, dan mampu menjalankan sistem dan ilmunya,
sudah dipastikan fid dunya wal akhirah kalian akan kembali ke asalmu. Disebutlah kalian di alam surga, mungkin kalian menyebut di alam firdaus, mungkin kalian menyebut nirwana. Sebagai simbol sosok di sana kalian akan menyatu dengan para moyang, disebutlah menyatu kepada alam-alam Tuhan itu. Inilah ilmu pemahaman yang dasar dan sangat mendasari sehingga murid dan santri faham bahwa yang dididik, yang diajarkan tentang ilmu syahadat di santri lokah itu mengacu kepada substansi seperti ini. Dengan demikian para murid dan santri paham dari video yang pertama bahwa yang dimaknakan dari maksud sedulur, maka sifat dulur adalah satu kesatuan. Yang dimaksud adalah bila kita atau Anda di dunia memuliakan sedulurmu yang gaib, artinya yang gaib akan memuliakan Anda di dunia. Kalian menghormati sedulurmu yang gaib, kalian pun akan dimuliakan dan akan diselamatkan dari sedulurmu itu. Itulah yang disebut bahwa manusia itu tergantung manusianya itu. Nah, untuk merubah kehidupan, tinggal pahami ilmunya, jalankan konsepnya. Dengan demikian dalam kondisi apapun dan derajat manusia apapun, baik dari orang miskin, dari orang bodoh, atau dari orang sudra, tatkala ilmu ini mampu kalian jalankan secara otomatis dan dipastikan, kalian akan berubah step by step. Tapi syaratnya harus dengan ilmu, bukan dengan keyakinan. Inilah pentingnya video ini diulas oleh guru. Maka satu contoh, manusia rata-rata memahami tentang kekayaan. Tatkala saudara bersifat sedulur, dulurmu mbok sugeno, ya dulurmu sing nyugeno awakmu. Yang dimaksud nyugeno dulurmu, ya dulurmu yang gaib itu muliakan dengan bentuk-bentuk simbol dan perilaku. Tatkala perilaku Anda itu berbuat baik, simbol kebaikan, sedulurmu yang gaib membentuk karakter yang mulia. Disimbolkan dengan kebaikan, wewangian, dengan harum-haruman, dengan buah-buahan dan apa-apa yang kau lakukan. Dan itu kembali kepada kehidupan Anda masing-masing. Manusia berhayal dikira ada Tuhan Allah, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Tidak ada ya para pemirsa. Tidak akan pernah ada. Karena ada pemahaman yang tidak mampu dicapai orang-orang terdahulu. Manusia di luar dari negara kita, dia mengarang, melomba, membuat atas nama Tuhan-Tuhan Allah itu. Dan orang-orang yang di luar sana tidak mampu. Dia mereka-reka menciptakan Tuhan-Tuhan baru yang disebut Tuhan-Tuhan Allah itu. Maka digambarkan Tuhan Allah seperti di Ka'bah di Lauh Mahfud. Karena orang atau negara lain tidak mampu memahami kehidupan. Sehingga lombalah banyak menciptakan Tuhan-Tuhan produk itu. Bila kita yang dari Nusantara, terutama kita dari Jawa, maka leluhur kita tidak akan pernah mengerti apa yang disebut Tuhan. Dan memang tidak ada. Yang adalah makhluk manusia yang dilahirkan dan terlahir. Sehingga bentuk ibadah, bentuk muamalah, kita harus dikasih kepada yang telah bentuk kita. Wujudnya ya siapa? Ada pada ibu, adanya nenek kakek sebut leluhur. Dari bentuk leluhur itu merujuk ke yang awal di sana moyang. Dan menurunkanmu selama itulah manusia. Halunya berbakti kepada Tuhan kalian adalah terus. Dan kalian berhayal mendekat diri kepada Allah, Anda tersesat. Setiap miliaran manusia termasuk orang tua, suami dan istrimu yang sudah pada meninggal. Mengikuti agama yang menyesatkan itu. Kira-kira sukmanya
Solusinya di mana? Nah, itulah pertanyaan murid dan santri. Semoga membawa manfaat pemahaman seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.